Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah lanjutkan pengajian hadis Bulughul Maram Abdullah bin Mas'ud qala. Dari Abdullah bin Mas'ud karena Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita setawa atau muda sebagai Nabi alaihi wasallam atas mimbar istaqbalna untuk makhluk sebuah kita barangkali Nabi diwujudina lawan bina-bina wajah Rasulullah ketika naik ke mimbar maka ada riwayat ini Abdullah bin Mas'ud kita akan fokus menghadapkan wajah kita kepada beliau. Kita lanjutkan wala syai'un Bara' bin Khuzaimah wa an Hakam bin Hazan. Dari Hakam bin Hazan qala Rasulullah Hakam bin Hazan syahidna yang saya ini sahabat kita Jumat Nabi serta dengan Nabi Faqamah maka jumenang ngadeg sokan Nabi mutakiat alih sekenan berpegangan ala asal yang atasi dan al-qawsin utawa tumbak. Kata Abdul Hakam bin Hazan, kita menyaksikan Jumat itu bersama Nabi itu kalau khutbah beliau berdiri dengan berpegangan bukan sekedar memegang kaki itu setelah itu menumpukan badannya kepada asal itu tongkat al-qaus atau mungkin tombak. Para hadirin rahimakumullah, ini dua hadis yang jadi pegangannya Ahlussunnah wal Jamaah kayak kita ini. Cuma ada beberapa hal yang penting disampaikan. Pertama, dalam riwayat ini Nabi itu diceritakan istawa ala mimbar, menaiki mimbar. Mimbar itu bagaimana? Mimbarnya Nabi itu sampai sekarang masih ada. Mimbarnya Nabi itu sampai sekarang masih ada. Dan itu salah satu peninggalan yang sudah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa itu memang kayu yang tua sudah. Nah, sampai sekarang masih ada, itu makanya tidak dipakai. Karena kalau dipakai itu kabel. Makanya di sebelahnya itu kemudian digunakan untuk rumah sekarang itu di Masjid Nabawi. Bentuknya mimbarnya tak kayak ini. Ini bintang. Jadi jangan kalau tahu nanti silahkan di googling di Yahoo ya. Langsung ke sana aja. Kalau nggak bisa ke sana ya di googling di Yahoo ya. Atau di Yahoo di Google ya. Itu tahu nanti ya. Bahwa bentuknya mimbar itu ya biasanya kayak di masjid-masjidnya NU gitu. Ini kan ada NU dan Muhammadiyah ini. Muhammadnya itu. Jadi kalau gayanya Muhammadiyah itu memang gaya pidato. Itu juga sudah disebut mimbar. Tapi kalau kemudian kita ngikut apa yang kemudian ada zaman Nabi ya mestinya itu berupa tangga naik itu yang tinggi. Kenapa kok
dibuat desain begitu karena memang ya zaman dulu itu memang biar kemudian suara itu bisa meluas ke seluruh orang yang hadir itu, makanya memang dibuat tinggi seperti itu. Nah, kenapa kok dibuat begini? Karena kan sudah ada speaker diganti. Nah, jadi bahkan kalau panjenengan juga tahu sebetulnya adzan zaman dulu itu muadzinnya karena masjid besar. Zaman setelah Nabi itu zaman Muawiyah itu ada menara 4 penjuru. Makanya jenengan itu bisa belajar lah dari situ. Arsitektur itu kemudian kenapa kok kemudian kita bisa menemukan masjid yang kaya seperti di Indonesia ini? Karena sebetulnya merupakan akulturasi budaya. Jadi ini saya penting terangkan biar kita itu tidak gampang menjudge ini bid'ah. Karena kalau kita itu menjudge bid'ah dengan alasan bahwa itu tidak sesuai dengan zaman Nabi, yang biasanya menjudge bid'ah itu ibaratnya kayak gini itu sudah bid'ah. Karena Nabi itu ibaratnya nggak kayak begini, itu sudah bid'ah. Karena ya kita tahu hadis justru kalau kita tahu sejarahnya itu Nabi ya orisinilnya ya seperti itu ibaratnya. Bahkan kalau kita tahu juga banyak bid'ah-bid'ah yang dilakukan kreativitas. Jadi bid'ah itu maknanya kan ibadah ya, kreativitas. Contohnya begini, zaman Sayyidina Umar itu sudah mulai dibuatkan namanya menara. Kenapa? Karena orang Islam itu sudah mulai menaklukkan daratan Persia. Orang Persia itu punya tradisi menara. Menara itu asal kata dari manaroh. Manaroh itu artinya tempat api. Kenapa? Karena orang Persia itu menyembah api. Makanya agamanya Zoroaster. Jadi sampai diceritakan bahwa apinya orang Persia itu di pusat kotanya itu ada api yang sudah berumur 1000 tahun, tidak pernah mati. Mati itu cuma sekali waktu Nabi Muhammad SAW lahir. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadi Raja Khusro, kaisarnya Persia itu kemudian memanggil para cenayangnya untuk kemudian minta informasi ini ada apa kok mati. Ternyata dia ngomong bahwa memang ya ini tanda-tanda kekuasaan kita akan habis, akan hancur oleh seorang yang lahir pada waktu ketika api itu mati. Ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan betul, sehingga kemudian untuk menghargai dan menghormati ketika orang Persia sudah ditaklukkan, Sayyidina Umar memerintahkan jangan dihancurkan tempat api itu. Apinya dipadamkan apa-apa, tapi dipakai apa? Tempat untuk adzan. Gitu ya. Jadi makanya kemudian akhirnya berkembang namanya Manaro. Untuk Jawa jadi menoro. Iya waduh, Manaro jadi menoro. Ya, karena memang ilat-ilat Jawa. Muhammad jadi Mamat. Jadi ilat Jawa ya. Camat. Abdullah dari dola, Abdullah dari kasbola, itu biasa. Nah, makanya zaman Sayyidina Umayyah itu kemudian bergeser kepada Syria. Maka bentuk menaranya sudah berbeda. Makanya coba aja dengan teliti. Kalau saya melihat itu di ensiklopedia kebudayaan Islam itu bentuk menara yang ada di dalam tradisi Islam itu macam-macam. Ya, itu macam-macam. Seperti yang di Syria itu berbeda, yang di Syria itu berbeda dengan yang di Turki. Kalau Turki itu menaranya kayak tumpah gitu, lincing kayak gitu. Kalau yang seperti yang di Syria itu kombinasi ya, jadi antara yang di Turki dengan yang ada di Mesir. Nah makanya kombinasi lagi kemudian seperti yang di Masjidil Haram itu karena kombinasi dari semua tradisi. Jadi menara sendiri sebetulnya bid'ah. Kenapa Nabi itu tidak pernah mentradisikan adanya menara? Bahkan karena begitu besarnya Masjid Umawi ketika di Damaskus ketika itu,
Ya, itu ada kreativitas lagi bahwa muadzinnya itu 4 orang. Kenapa? Karena waktu itu Toa belum lahir. Toa belum ada gitu. Sekarang kan zaman Toa. Jadi karena belum ada peneras itu makanya untuk mendengarkan adzan seluruh negeri itu muadzinnya 4 itu naik di 4 menara yang ada di pojok-pojok untuk adzan baru gitu. Itu kan yang bid'ah gitu. Jadi apalagi kalau kita bicara menara ini di luar menara ada juga disebut dengan dom ya, kubah. Kubah itu asal kata dari kubah. Kubah itu kalau di Afrika Utara itu ya dom gitu. Ya apa itu? Iya kubah, ya kubah. Dan kalau kita kubah itu jadi kubah. Nah itu juga sama. Kubah yang kita adopsi yang di sekarang itu ada. Ini kan dari Romawi. Kenapa? Karena itu merupakan tradisi dari orang Kristen di Konstantinopel, di Bizantium. Itu persis, makanya jaringan dedok ini kubahnya kita yang bulat itu rata-rata bunternya itu modelnya kayak gerejanya orang di Romawi sana. Itu juga beda. Kenapa? Karena yang dipakai adalah tiruan dari gereja. Jadi makanya kalau kita bicara bid'ah semua sebenarnya. Masjid, apalagi Anur ini, bid'ahnya soal lain. Ini nggak jelas. Itu gimana? Pokoknya tak perlu masjid. Ya maklum lah ya maklum. Karena sejarahnya ini yang tahu saya ini. Yang ngaji ini belum ada yang tahu. Yang ngaji di sini itu sudah terlalu tua, terlalu lama. Jadi seperti itu. Makanya kadang akhirnya sampai di Jawa itu kubahnya diganti dengan joglo. Jadi joglo yang melapis 3 itu untuk mensimpulkan ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Terus tundaknya itu, pundak-pundaknya itu biasanya kalau di tempat itu jangan bisa itu ada berapa itu? Ada 5 ya, 5 itu menunjukkan rukun Islam. Dan sisi yang lain ada 6 gitu. Kenapa? Kita menunjukkan rukun iman. Itu simbol-simbol yang dibuat oleh para ulama kita. Yang sebetulnya apakah itu bid'ah? Kalau kemudian ukurannya adalah berbeda dengan zaman Nabi, maka itu bid'ah semua. Maka kita nggak boleh ngomong gampang-gampang menjudge itu. Kenapa? Karena kita lihat dari sini Nabi itu khutbahnya di atas mimbar. Jadi makanya ini yang kemudian menjadi apa namanya itu menjadi pegangan kita bahwa memang kalau khutbah itu kita harus di atas mimbar. Bentuknya mimbar bagaimana? Ya kreativitas lah ya, kreativitas. Makanya nanti kalau seandainya dibuka ini masjidnya lebih baik dan lebih besar megah itu ini bisa diganti. Amin. Seperti kan punya harapan. Punya harapan. Meskipun itu masih jauh. Melihat kota amal. Wis gede kota amal. Kemudian juga kalau kita lihat hadis yang kedua bahwa kadang ada orang menjudge bahwa tekan itu bid'ah. Loh kalau bahwa tekan bid'ah ini ya hanya saya ini jelas kok hadisnya. Nabi itu bahwa tekan. Wafir riwayatin bahwa kaus itu tombak atau ya pokoknya senjata lah. Bahkan satu saat ada satu hadis yang lain saya pernah juga ketemu dalam hadis yang tadi diceritakan. Beliau itu bukan tombak, tapi yang pedang. Gitu. Maka ada sebuah guyonan. Kenapa sih kok Nabi ketika itu bawa pedang? Karena waktu perang. Ya. Kenapa kita sekarang bawa tekan? Ya niru Nabi bawa tekan. Tapi istilah yang lain guyonannya adalah karena dulu zaman perang. Kalau sekarang bawa tekan, tongkat. Karena sekarang banyak maling. Kayak seperti itu. Sampai kota awal di maling. Jadi
Itu. Jadi artinya kita nggak boleh lah ngomong ke Pak itu gampang-gampang itu. Oh ini yang sunnah. Ya. Kita ini menjelaskan, meluruskan agar tidak mudah membeda-bedakan. Oh ini masjid sunnah, ini masjid yang tidak sunnah, ini masjid bid'ah. Itu kan ada promosi kayak begitu kan. Ono promosi masjid sunnah, ono masjid bid'ah. Ya kalau kita bicara tentang sunnah dan bid'ah ini tadi makanya jangan mudah kita menjudge. Kenapa? Karena memang bagaimanapun fungsinya itu apa, sepertinya itu saja. Ya, fungsinya apa? Jadi maafin riwayatin, makanya dalam Sahih Muslim itu Imam Nawawi dalam syarahnya menjelaskan apa sih Nabi itu maksudnya bawa tekan, membawa tongkat. Itu karena kita tahu Nabi itu sudah sepuh. Nabi itu sudah sepuh. Namanya orang sepuh harus berdiri lama. Itu yang saya loyor ini. Ya, ibu ya kalau berdiri dukur gitu ya, ngomong. Kenapa ya? Karena sudah bayangan ini bayangan lama, bayangan lawas ini. Sebenarnya orang itu bayangannya lawas ini. Jadi karena memang kita tahu seperti itu ya. Jadi makanya kemudian kalau Nabi diceritakan sukanya bawa tekan, Nabi Musa juga bawa tekan. Ini jangan kita kemudian hukumi secara literal. Bahwa berarti itu adalah sunnah. Tidak. Coba dengan bayang ya. Kenapa Nabi itu, saya akan terangkan, Nabi itu kenapa bawa tongkat? Karena beliau sepuh. Waktu muda ya tidak bawa, tapi kalau kemudian beliau bawa, karena beliau ada di kondisi masyarakat Arab, kondisi alam yang Arab itu gersang, banyak bebatuan, terjal, naik turun. Sehingga kalau kemudian kita itu berjalan, kadang korono pulau atau mungkin ketemu dengan tanjakan atau ketemu dengan turunan ya. Jalan menurun maksudnya bukan turunan macam-macam. Jadi ketemu dengan jalan yang menurun itu nama butuh yang namanya. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa kenapa mengatakan? Karena beliau itu gembala. Jadi gembala itu masih bawa tekan gitu. Jangan kemudian akhirnya dengan serta-merta kemudian ngomong berarti tekan itu sunnah. Dan jangan kan channel kayak Mas Aki gue tekan. Langsung ke orang wajib. Si buah dari buah itu. Ini sunnah. Tapi kacanya curiga. Mari tiba. Begitu. Goyang lah. Mungkin mari tiba, mungkin mari apa gak kenal. Kepelincut lah. Jadi makanya jangan gampang-gampang kita menghubungi ini sunnah. Oh ini bid'ah, tak boleh kita itu. Kenapa? Karena semua itu kalau kita bicara tentang fikih itu, ya fikih itu ada usul fikih pasti bahwa al-hukmu yadullu ma'al nabi. Setiap hukum itu pasti ada ilahnya. Begitu juga ketika Nabi melakukan apa, itu pasti ada alasannya. Gitu. Makanya coba dengan pelajari, sudah saya terangkan berkali-kali. Nabi jenggotan kok alasannya. Struktur masyarakat Arab berbeda dengan sini. Gitu. Nabi kenapa buat tongkat itu ada alasannya. Oke, makanya jangan kemudian apa yang nempel pada Nabi itu kemudian disifatkan apapun itu harus dijalankan, itu harus dilaksanakan. Tidak. Nah, kalau sama-sama begitu Nabi Rabi Somo lalu karena Somo bisa. Itu yang kemudian kita itu harus berpikir secara rasional. Jadi agama itu harus dipikirkan secara rasional. Jadi makanya para hadirin rahimahullah, dari apa yang saya sampaikan kita bisa menyimpulkan ini yang kemudian dilakoni oleh masyarakat kita di sini. Ya. Mimbar ada, dan ini memang untuk untuk mencari kesunahan ya. Mencari kesunahan berdasarkan Nabi. Kenapa paling enggak itu yang saya manfaatnya banyak. Saya itu sering
ketika kemudian saya itu pernah dalam kondisi yang ibaratnya proses seperti itu di masjid di Blimbing waktu itu. Ya. Saya itu waktu itu habis sakit, rotok beroyo. Kenapa? Karena habis sakit darah rendah. Begitu pas darah rendah naik ini, kuat di darah rendah. Jadi kan kalau tahu darah rendah kan langsung beli, kok hilang plong lagi. Itu untung saya bawa tongkat. Dan di sini ada sebenarnya langsung begini, yang baru hilang. Itu manfaatnya tongkat. Coba kalau nggak bawa gitu, jeluk terus ya, orang motif nyonyor. Jatuh nama hamba. Viral ya. Apalagi kalau di Labuan. Itu langsung masuk viral. Judulnya kelakuan ya korban abdul. Untuk minggu depan, libur dulu nih. Saya insya Allah akan umroh hari Sabtu. Jadi mungkin manfaat. Amin. Kalau saya berubah. Assalamualaikum.